Assalamualaikum. Tiga orang saya. Langsung kami kembali saya. Jauh saya. Nanti payungnya. Punten digeserkan ke Pak. Tapi kan jadi kepada ningali foto Pak. Kalau tidak mohon Bapak gitu. Tidak kurang payungnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala pada hari sore yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara relokasi solusi penataan PKL Dayang Subi ke rencananya ke Parkir Sabuga Atas. Yang saya hormati pertama Pak Wali Kota Bandung, yang saya hormati Kepala Dinas KUKM kita, Bapak Ibu tim pusat kasus SKPD dari Distarcik, Dinas Perhubungan, DBMP, Dinas Kebakaran, PDAM, PD Kebersihan, dari unsur Kapolsek Coblong diwakili oleh Wakapolsek, dan juga dari Koramil diwakili oleh Kodam Ramil beserta jajaran Pak Lurah Lebak Siliwangi, dan juga ini yang saya hormati Bapak-bapak para PKL Dayang Subi yang dipimpin oleh Pak Iim, Pak Iim beserta rekan-rekannya, dan juga dari bagian ekonomi hadirnya. Terima kasih Bu Meli. Ya, dan hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah memenuhi undangan dari kecamatan, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semua ke kantor kecamatan ini dalam rangka mempererat silaturahmi Pak di antara kita ya sebagai warga Bandung, yang keduanya juga dalam rangka kita sama-sama meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam rangka juga sama-sama ingin menciptakan kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, sama-sama kita idamkan dengan moto Bandung Juara. Nah, untuk pertama kali mungkin saya akan ada ekspos singkat Pak, singkat padat jelas dari Pak Lurah Lebak Siliwangi, menginformasikan tentang apa yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan yang kaitannya kita bergabung dalam tim Satgatus pemerintah Kota Bandung, yang tentunya kecamatan dan kelurahan ikut membantu dalam proses perencanaan, penataan, promosi, dan juga pengembangan, dan juga yang terakhir adalah sama-sama ingin supaya PKL ini menjadi bermartabat, maju, mandiri ya, dan bisa meningkatkan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan daripada masyarakat. Maka Pak Lurah, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wali Kota Bandung, alhamdulillah berkenan hadir dari jalan. Yang kami hormati dari pimpinan SKPD yang hadir, yang kami hormati Pak Camat Coblong serta jajaran. Yang kami hormati ini Bapak Ibu dari PKL Dayang Subi. Alhamdulillah terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin yang akan kami sampaikan, mohon izin Pak Wali, kami akan menyampaikan kondisi di tahun 2015. Sesuai dengan Perwal nomor 185 tahun 2015 tentang pelimpahan sebagian lulusan dari wali kota kepada kecamatan lurah, kami melaksanakan pendataan di tahun 2015 ini, terakhir ini pada tanggal 1 Juli. Kami berupaya dengan data yang ada mensinkronkan data yang kami peroleh di tanggal 1 Juli ini dengan kami cek dengan data pada saat tahun 2012. Nah, dari data pada tanggal 1 Juli itu kami berhasil mengumpulkan data
bahwa di PKLDN Sumbi yang terdata pada saat itu pada tanggal 1 Juli itu ada 11. Dari 11 ini datanya ada sebanyak 5 orang yang memang datanya ada di 6 orang ada datanya di tahun 2012, sedangkan 5 orang berikutnya ini datanya memang kami belum ada di 2015. Katanya nanti mungkin akan diperbaharui lagi. Di data ini dari yang 11 orang ini kependudukannya yang 5 ini kami peroleh, ada yang 3 ini warga Kota Bandung dan sisanya ini ada yang warga Kabupaten Bandung, ada Majalengka dan lain sebagainya. Dan untuk usulan lokasi ada di parkir atas Sabuga Jalan Taman Sari. Ini sebenarnya tampak dari depan. Lokasinya sebetulnya luas, tapi perkiraan mungkin sekitar 50 ke 14 meter itu bisa usulan kami bisa dimanfaatkan untuk area relokasi. Jadi tidak semua area parkir ini dimanfaatkan untuk area relokasi, hanya sepertiganya. Itu juga luasnya 14 ke 50 meter. Persis di depan pintu masuk ITB sekarang, ke pinggir Batan. Kondisi di dalamnya, sementara memang kondisi sekarang existing adalah lahan parkir. Jadi sudah rata sebelum oleh paving, bukan tanah. Aksesnya juga ini kalau ke bawah itu adalah ada tangga. Itu tangga itu bisa menuju ke Sabuga dan bisa menuju langsung juga ke PMO. PMO berarti itu masuk ke area Saraga untuk bisa tembus ke area kampus ITB lewat terowongan. Baik, itu mungkin penyampaian dari kami, bahwa intinya mungkin bahwa kondisi existing sekarang sudah ditampilkan. Mungkin untuk selanjutnya mohon arahan dari pimpinan Pak Wali Kota Bandung, dan mungkin nanti ada aspirasi dari PKLDN Sumbi yang berkaitan dengan hal ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah dan kita bersyukur kepadanya segala kesempatan. Saya bersyukur yang tiada hingganya. Saya juga memberikan apresiasi atas pertemuan ini yang lama sekali kami idam-idamkan selaku pihak pedagang Dayang Sumbi. Namun di sini saya atas nama Ketua Koordinator PKI Dayang Sumbi mohon izin dulu ke Bapak Wali Kota. Misalnya kami harus menceritakan kembali gitu kronologis berdirinya PKI Dayang Sumbi, kemudian juga sampai kepada penertiban yang baru beberapa bulan kemarin tidak jadi ditertibkan. Ya, mengingat karena punten Bapak, karena Bapak ini sebagai Bapak Wali Kota baru di sini. Ya, tapi juga saya tidak menutup kemungkinan kalau Bapak juga mengetahui apa yang terjadi dengan PKI Dayang Sumbi. Kami dengan sejujurnya mengatakan bahwa PKI Dayang Sumbi ini sudah ada sejak tahun 80-an.
Jadi secara historis, sejarah historis itu sudah 30 tahunan atau 20 tahunan lebih kami ada di Dayang Sumbi. Kami mencari nafkah, mencari kehidupan, menjalankan kehidupan kami dengan cara berjualan. Nah, atas pertimbangan itulah kami merasa pada keberatan pada waktu itu akan ditertibkan, dibongkar dan segala macam. Dan dengan berbagai macam alasan, ada mispersepsi, miskomunikasi dan lain sebagainya. Ikatan batin kami dengan pihak ITB itu begitu erat, sampai alumni-nya juga banyak makan di kami. Ya. Rasanya sulit dengan silaturahmi ini kami putuskan begitu kan. Ya. Kemudian terjadinya pembongkaran pada bulan Desember tahun 2012 itu sangat jelas menghancurkan materi dan imateri kami. Nah, setelah penghancuran itu, penerimaan itu dari pihak Pemkot sama sekali tidak ada yang namanya boleh saya katakan mungkin niatan baik atau apa istilahnya gitu untuk menata dan juga membina. Selama kami berjualan di PKI Dayang Sumbi, belum ada yang namanya pembinaan apalagi penataan gitu. Tapi yang terasa oleh kami justru mengarah kepada pembinasaan. Kami merasakan pada saat itu waktu saya kecil, saya masih ingat itu wali kotanya adalah Bapak Ateng Wahyudi, Allah yarham. Bersama Ibu Wali Kota pada saat itu. Beliau berpesan kepada para bawahannya, mengingatkan tolong dengan bahasa Sunda, kade ieu sireum tong dihina, kade ieu sireum tong ditincak. Mungkin paham Bapak Ibu. Kami rakyat mempertahankan hak hidup kami dengan cara jualan. Dulu itu kami ini, namun seorang Sunda nama batur keeng na ITB, Bapak. Mungkin bapak-bapak yang ITB sekarang seusia dengan saya begitu, itu teman batur keeng lah gitu. Di saat takut melewat jalan Dayang Sumbi ini ada pedagang Dayang Sumbi semua. Nah, intinya di jalinan ikatan batin kami begitu. Nah, jadi intinya selama kami jadi Dayang Sumbi ini belum ada yang namanya pembinaan dan penataan Bapak Wali Kota itu. Tapi yang ada hanya sosialisasi. Saya ulang lagi, hanya ada sosialisasi dan pembongkaran, itu aja. Ya, pembongkaran pun itu tidak dimusyawarahkan, karena memang terjadi polemik pada saat itu. Kami menggantikan ketua lama dan memang informasi tentang pembongkaran itu terjadi pada ketua lama dan kami sebagai anggota tidak tahu, dan saya menggantikan posisi pada saat itu. Ya. Lalu juga tentang relokasi, punten Pak Lurah, saya klarifikasi saja. Terus saya buka-buka di internet, ternyata itu persetujuan relokasi di Sabuga pada saat itu, Saraga, itu bukan saya yang inginkan, tapi masih Pak Usin ketuanya pada saat itu. Nah, kami juga yang ini mengotot, ini kami dibohongi lagi, ya, dibokong lagi. Nah, keinginan kami dari dulu, yuk kita kumpul, yuk kita musyawarah antara pihak Pemkot, PKI Dayang Sumbi, kemudian pihak ITB, atau juga pihak pemerintahan dari kelurahan dan kecamatan itu kumpul membahas dengan yang sebenarnya real gitu, memberikan solusi terbaik buat kami. Karena kami juga mentegakkan hak hidup kami. Kami butuh hidup dengan cara berjualan, tidak bisa dengan cara yang lain lagi. Jadi tolong kepada bapak-bapak pejabat ini, ya, pakai nurani mungkin, kemudian manusiawi. Gitu. Jadi saya sempat mau dengan Pak Camat sebentar. Ya. Terima kasih Pak Camat tadi mengingatkan. Ya. Ya, saya hanya mengkritisi saja. Ya. Kemarin pada tanggal 11 bulan Juli itu kan rencana pembongkaran pada malam hari jam 11. Ya. Kemudian tidak jadi karena dengan alasan apa-apa. Kami ingin menginformasikan saja. Kami khawatir, jangan-jangan Bapak Wali Kota atau Bapak Wali Kota tidak tahu bahwa kami itu sudah melakukan
pertemuan, ada berita acara perjanjian antara pihak PKI Dayang Sumbi dengan pihak Pemkot yang di sini diatasnamakan kepada Satpol PP, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Tranmas, yang ditandatangani oleh yang terhormat Bapak Mehmet Rahmat Nur Esos. Gitu. Kami di situ berdiskusi juga, kemudian di situ diputuskan beberapa hal. Mohon izinkan disebutkan. Pada hari ini, waktu itu pada tanggal 12 Juli 2015 telah dilakukan pertemuan Muspika Kecamatan Coblong dengan Satpol PP Kota Bandung, di mana disepakati poin-poin sebagai berikut. Pertama, bahwa melihat situasi dan kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk dilakukan penertiban. Dua, bahwa rencana penertiban PKK Jalan Dayang Sumbi pada tanggal 12 Juli 2015 pada pukul 23 WIB dinyatakan dibatalkan. Tiga, selanjutnya tetap akan dilakukan penertiban setelah ada solusi relokasi untuk para PKL Dayang Sumbi. Empat, setelah ada solusi relokasi PKL Jalan Dayang Sumbi akan membongkar sendiri di sini dinyatakan membongkar sendiri lapak atau kios ke lokasi yang ditentukan. 5, kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan kedua belah pihak, baik para PKL Jalan Dayang Sumbi maupun Satpol PP Kota Bandung. Nah, saya ketua di sini mengkritisi karena waktu itu jelas sekali Pak Mehmet mengatakan, Pak Im, nanti kita akan kumpul lagi setelah Lebaran, dan yang akan mengundang bapak-bapak ini PKD Dayang Sumbi adalah Bapak Wakil Wali Kota yang notabene itu sudah sebagai Satgasus PKL. Wah, saya bangga. Oke, terima kasih. Kemudian juga saya mengatakan lagi, memang menyebut baik, ditunggu-tunggu dulu. Kemudian ya sampai ada undangan belum terjadi, dan sampai sekarang itu itu terjadi, alhamdulillah. Nah, penafsiran kami menanggapi surat ini, ya, seharusnya itu ada musyawarah pertama dulu begitu, sehingga tidak langsung disebutkan di undangan di sini membahas tentang relokasi PKI Dayang Sumbi ke tempat parkir Sabuga. Nah, kami sendiri sebenarnya kan itu belum menyetujui gitu kan, karena harus melihat apa dulu, setuju tidaknya, tempatnya gimana. Jangan-jangan ini adalah kebohongan lagi yang diterima oleh pihak kami PKI Dayang Sumbi. Apalagi kami baru saja mendengar, punten ya saya saja, baru saja mendengar karena yang penting mah pindah, asal pindah weh heula. Nah, ini yang membuat kami mulai agak, waduh, ini ada apa lagi ini ya. Tanpa merasa hormat saya kepada Bapak Wali Kota gitu kan, yang sudah sama-sama sudah berjuang gitu, tapi kami juga tidak mau dibohongi gitu. Nah, jadi seharusnya itu ada pertemuan. Jadi pertemuan hari ini itu bukan membahas tentang langsung to the point kepada kami ditempatkan ke Sabuga atas itu, tapi membahas dulu bagaimana pendapat kami, bagaimana juga pendapat bapak-bapak, juga pendapat kami sebagai PKI Dayang Sumbi, sehingga langsung ditentukan, oh misalkan maunya di sini, maunya di gini dan lain sebagainya. Tapi ketika melihat undangan, kaget juga. Dan saya memang sudah ngobrol dengan Pak Iskandar, Pak, saya bilang itu, ya, saya minta pertemuan ini itu adalah bukan langsung mengarah kepada relokasi, karena kami juga ini belum tentu menyetujui, walaupun kemarin punten ya. Punten Pak Wali Kota, saya diundang lagi. Punten. Waktu saya sedang lupa lagi tanggalnya. Oh ya, tanggal 5 bulan 8 15. Terhormat Bapak Wali Kota bersama rombongan itu datang ke Dayang Sumbi menunjukkan rencana misalkan relokasi di Sabuga atas gitu kan. Kemudian Bapak juga memberikan gambar, dan pada waktu itu yang menghadapinya adalah wakil saya, karena saya ada di luar, ya, mengajukan permintaan gitu, kalau bisa jangan begini, kalau juga itu kan belum tentu menyetujui, dan juga diminta untuk menandatangani ini karena ada kekhawatiran ya, seolah-olah ini sudah pihak Dayang Sumbi menyetujui di relokasi di Sabuga atas ini gitu kan. Kemudian mudah-mudahan saya tidak salah tafsir juga, ini bukan persetujuan, hanya sekedar dianggap mungkin bukti Bapak datang gitu kan dari sini, yang mengetahui ya, kalau Bapak sudah mengecek ke lokasi itu. Nah, ini terbatasnya kemampuan kami Bapak gitu kan, jadi mudah-mudahan ya pertemuan ini jadi tidak sepihak gitu. Jadi keinginan Pemkot begini, tapi kami kan belum tentu Bapak yang terhormat.
Lalu juga setelah kami mempelajari beberapa hal, gitu kan, kami datang ke DPRD pada waktu itu menyatakan kalau Dayang Sumbi itu bukan zona merah. Lalu saya ini baca ya. Yang disebut dengan zona merah itu adalah yang 7 titik ini diungkapkan oleh Bapak Wakil Wali Kota di Tribun pada tanggal 1 Agustus 2015. Ya. Nah, kemudian kawasan-kawasan yang termasuk zona merah itu atau zona titik merah itu adalah kawasan alun-alun, Jalan Merdeka, Otista, Dalam Kaum, Dewi Sartika, Kepatihan, dan Asia Afrika. Nah, sebenarnya ini ada apa gitu kan? Ya kemudian juga ya Pak Camat mengatakan ke Pak Wali Kota kalau Dayang Sumbi adalah zona merah, tapi informasi DPRD kemudian dari informasi Bapak Wakil Wali Kota bahwa Dayang Sumbi itu tidak termasuk zona merah. Ya. Oh ya, saya kritisi lagi Pak Lurah tentang jumlah anggota pedagang yang di Dayang Sumbi. Bapak menginformasikan yang tahun 2015 mulai dari 1 Juli Pak ya, itu 12, kemudian lagi 2015 bertambah jadi 20. Perlu Bapak-bapak ketahui sebenarnya itu tidak apa ya, tidak berkurang, tidak bertambah, jumlahnya tetap 33 Bapak. Nah, cuman ya, mereka kenapa tidak dagang? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Kalau mungkin bapak-bapak yang mengambil dokumentasi yang tadi itu hanya bertanya kepada orang yang dagangnya saja gitu kan, ya atau menghitung jongkok yang dagang cuma sekian gitu, ya. Kemudian data-datanya pasti sekian gitu, tidak tetap aja 33 gitu. Nah, perlu juga diketahui ya mungkin akibat dari pembongkaran tahun 2012 dari 33 anggota kami itu 4 diantaranya sakit Pak, stroke. Sampai sekarang beliau saudara-saudara kami, orang tua kami itu masih sakit karena traumatik yang begitu dalam. Kemudian juga saudara-saudara kami sampai anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Apa? Karena usaha saudara kami putus Pak. Bayangkan selama 2 tahun akses usaha kami putus. ITB menutup akses, embargo istilahnya. Bagaimana kami bisa berusaha? Kalau mau dikatakan jadi kumuh wajar, karena akses usahanya tidak dibuka. Apalagi dengan intimidasi yang terus berlanjut. Mahasiswa tidak boleh makan di PKL Dayang Sumbi, tidak boleh apa-apapun. Sehingga kami hanya mendapatkan orang yang lewat saja. Lalu juga kenapa kami masih tetap di situ? Karena kami butuh bertahan hidup. Tidak adanya pembinaan yang jelas dari pihak Pemkot, kemudian dari pihak ITB. Kalau kami mengatakan tadi kelihatannya seperti kumuh dan sebagainya, kenapa tidak dibina saja? Kalau kita dari kalangan intelektual hebat di dunia, dikenal di dunia, tapi kenapa tidak mampu membina PKL Dayang Sumbi? Punten Pak Wali Kota, saya mengenang rasa ini dari dulu. Saya ingin pihak ITB memperhatikan kami, tidak ada. Tapi yang ada kami tetap terasa diintimidasi. Kalau tahu memang pertemuan hari ini adalah merupakan buka-bukaan, mari kita buka nurani kita, mari kita manusiawikan. Sifat kebinatangan kita buang jauh-jauh. Alangkah eloknya, indahnya kalau seandainya Dayang Sumbi ini, PKL Dayang Sumbi ditata sebagian rupa. Kalau kumuh ditata sama lebih cantik dan lain sebagainya. Ini harapan-harapan kami. Dan kalau saya agak berlebihan kan, emosi saya terpendam begitu lama. Tadi tentang data kalau tetap sebenarnya pedagang itu 33, cuma mereka tidak bisa berjualan, bahkan sampai ada yang jadi kulit aduk itu mesti ke luar daerah. Habis gimana lagi, nunggu warungnya gak ada yang beli, akses gak dibuka. Oh ya maaf, saya sebutkan lagi, sampai-sampai proyek Wika saja ini dapat edaran seperti ini. Tidak boleh, mohon untuk seluruh pekerja mandor untuk tidak membeli makanan dan minuman di luar area proyek pengembangan ITB.
pekerja yang membeli makanan dan minuman di luar area proyek pembangunan gedung ITB berisiko akan dikenakan denda sebesar 1 juta sesuai dengan peraturan daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL. Ini sindiran sebenarnya. Kami tidak pernah dibina, tidak ditata, tapi ujung-ujung ada ini. 3. Mohon untuk semua pekerja subkon dan mandor akan memanfaatkan kantin yang telah disediakan dalam area proyek untuk membeli makanan dan minuman. Ini kan intimidasi juga buat kami gitu. Kami tidak boleh hidup. Kemudian Perda juga tidak berlaku di situ. Mohon saran, masukan, aspirasi dan segalanya. Terima kasih untuk bahan kebijaksanaan, kebijakan dari pemerintah Kota Bandung. Mungkin sebelum Pak Wali Kota mungkin Pak Erik dulu memberikan saran solusi. Mohon izin Pak Kota Bandung. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu sadayana, Agitan Atur Nuhun. Kita hari ini bisa bertatap muka dan kita sepakat. Kita dalam bekerja senantiasa menggunakan akal kita, nurani kita, dan yang tidak pentingnya juga norma dan hukum yang berlaku. Karena kita sepakat binatang itu tidak memiliki norma dan tidak memiliki hati nurani. Jadi marilah kita junjung itu. Tadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, pemerintah Kota Bandung tidak tinggal diam. Dan bahkan saya dapat informasi dari rekan saya bahwa itu juga ada pembinaan koperasi melalui Kopanti dan sebagian ada ya anggotanya di sana. Terus yang kedua, berkaitan dengan tadi yang cukup agak mengganggu itu adalah tentang bahwa zona merah hanya 7 titik. Betul, ada 7 titik termasuk kategori zona merah. 7 titik itu ada keputusannya dan diatur dalam peraturan daerah. Itu adalah zona yang memang menjadi fokus utama dalam penanganan dan pembinaan serta penertiban pedagang kaki lima. Namun ada juga dikenal dengan 3 zona lainnya selain 7 titik Pak, yaitu zona merah yang diatur dalam Perda dan peraturan wali kota. Itu tidak hanya 7 titik tapi zona-zona lainnya. Itu nanti Bapak bisa lihat di peraturan wali kota Bandung. Ada juga disebut dengan zona kuning, ada juga disebut dengan zona hijau. Dan kebetulan memang Dayak Sumbi ini sebetulnya masuk betul apabila informasi yang Bapak terima bahwa itu termasuk kategori zona merah. Sebelum ada Perda nomor 4 2011, logikanya setiap yang berada di zona merah itu langsung ditertibkan. Namun dengan adanya Perda 4 2011, maka ada saluran-saluran sebelum penertiban, yaitu adanya penataan dan pembinaan. Baru terakhir penertiban. Jadi sebetulnya sejak tahun 2011 ini sudah lebih dikedepankan tentang kemanusiaan tadi, manusiawi dan rasa keadilan. Memang rasa adil tidak bisa merata di seluruhnya. Dan dengan peraturan daerah dan peraturan wali kota itulah disebut dengan norma. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar. Kita hanya menyampaikan bahwa selain 7 titik ada juga zona lainnya, zona merah, zona hijau dan zona kuning. Dan khusus Dayak Sumbi, zona merah ada kurang lebih 137 jalur atau titik, kuning ada 264, hijau ada 61. Itu nanti bisa dibaca di dalam Perda dan Perwal. Itu bisa dibuka, bisa juga kalau memiliki akses internet bisa dibuka di JDIH bandung.go.id, itu bisa dibuka peraturan-peraturan yang mengatur itu. Kalau tidak, nanti melalui Bacamat Pak Lurah bisa dibagikan Perda dan Perwal. Nah, dan lebih konkretnya adalah Pemerintah Bandung berkeinginan untuk melakukan penanganan tersebut. Persoalan itu memuaskan tidak memuaskan memang sangat relatif. Namun demikian tidak ada kata yang tidak bisa dilakukan secara musyawarah dan berdiskusi seperti ini. Sehingga Pak Kota Bandung sampai turun secara pribadi untuk bertatap muka dengan bapak sekalian. Dan kami pikir juga Pak Kota sebetulnya mendapat informasi cukup lengkap. Hanya alangkah indahnya kalau langsung dari bapak-bapak sekalian. Sehingga kita bisa duduk bersama mencari solusinya. Jelas yang tadi sisi kemanusiaan kita tetap penuhi, penataan kita bisa lakukan, dan sisi norma legal formil atau nulan ayah pemantau Jawa Barat pasti kuningan, sisi normatif juga kita akan bisa ditegakkan bersama. Kita sepakat untuk itu. Itu saja Pak Wali Kota, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa berkembang pada saat diskusi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih masukan-masukannya.
Nah, hari ini cari solusi, dan solusi itu adalah yang baik untuk semuanya, Pak. Yang pertama, kita bicara fakta, tadi sudah disampaikan, data-data sudah disampaikan. Sekarang adalah pokok-pokok pikiran yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu. Indonesia hari ini, tahun ini adalah 70 tahun merdeka. Di saat 70 tahun merdeka ini, kesimpulannya kita masih jauh. Dari adil dan makmur masih jauh. Korea yang kemerdekaannya sama tahunnya, divisinya divisi utama lah, kita masih divisi 1. Sehingga pertanyaannya, kita tertinggal ini adalah PR bersama. Maka saya dalam kepemimpinan saya yang baru dimulai September 2013, bulan depan genap 2 tahun, ya. Saya memahami kondisi-kondisi terkait masalah adil dan makmur tadi. Maka metode saya dalam menata Kota Bandung harus ada berbasis keadilan. Satu. Kedua, tetap berbasis kepada namanya hukum. Karena kalau kita tidak ada pegangan hukum, kita nggak ada namanya negara Indonesia. Betul? Hukum kita yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Turun lagi hukum-hukum sampai ada peraturan wali kota. Itu jauh dari urutan. Tapi semua itu peraturan dibuat agar kita hidup ini pakai aturan. Apa jadinya kalau hidup kita ini tidak ada aturan? Maka yang terjadi adalah semua sewang-sewangan. Saya kia, kudu kia, kalian jutaan orang berpikiran sama gak ada. Maka dalam penataan PKL kami selalu berbasis dengan solusi. Zaman saya ya, solusi itu tetap memberikan sebuah upaya-upaya agar PKL-nya tetap bisa berusaha, tapi Kota Bandung juga bisa jauh lebih baik. Karena kalau kita serahkan kepada masing-masing, masing-masing punya cara pandang sendiri. Contoh PKL BIP, apakah saya usir begitu saja? Saya kasih di basement BIP, itu solusi. Artinya mereka tetap di sana, tapi dialokasikan di tempat yang tidak melanggar aturan. Malamnya yang dagang makanan geser ke karena memang tidak melanggar zona. Bisa tampilin? Alun-alun. Alun-alun kalau tidak ditata terjadi kesemrawutan. Tanya semua orang, siapa mau ke alun-alun? Jarang dulu. Tapi kami tata alun-alun, kami kasih zona di basement 1, baik yang di sisi utara maupun sisi selatan. Sama juga dengan PKL yang sempit. Ada hukum, ada ekonomi, ada etika. Bapak tadi semua berbicara dari sisi ekonomi dan sisi etika, betul? Bapak tadi teriak-teriak dengan emosi. Tapi apakah Bapak tadi menyentuh bicara dimensi hukum? Tidak. Saya tidak dengar Bapak bicara dimensi hukum. Karena perspektifnya hanya dimensi ekonomi dan dimensi etika. Nah, sekarang
Saya ingin menyempurnakan. Kita diskusinya ada dimensi hukum, ada dimensi ekonomi, ada dimensi etika. Kalau hanya dimensi hukum, gusur, selesai. Tapi tidak ada solusi dimensi ekonominya kan? Dan tidak ada solusi dimensi etika. Jangan dipotong dulu Pak ya. Bapak sudah punya kesempatan bicara. Biarkan saya bicara. Karena kalau kita bisa sejarah, saya tanya lagi ke bapak-bapak. Sebelum tahun 80, bapak-bapak di mana? Tidak ada di situ. Jadi kalau mau bapak bicara sejarah, sejarah yang mana yang akan dijadikan sebagai referensi? Semua yang datang ke Bandung ini tidak ada orang asli Bandung. Bandung itu dulunya danau raksasa. Datang Dendles dari Posweg, jadilah kota Bandung. Makanya dulu Bupati Bandung dari Dayakolot pindah ke Bandung. Tidak ada orang asli Bandung. Semua datang orang Garut, orang Tasik, orang Panjalu, orang Cirebon. Tionghoa Bandung itu dari Cirebon. Kalau kita mau bicara sejarah, dia jangan bilang, oh kami sudah 20 tahun, 30 tahun. Sebelum 30 tahun tidak ada kegiatan di situ. Ya. Jadi jangan bicara dimensi sejarah. Kalau bicara dimensi sejarah, saya akan tanya, sejarah sebelum itu eksistensi gimana? Dimensi hukum kita bicara. Karena Bapak dari awal memang punya pilihan tidak mau pindah, misalnya begitu yang saya tahu. Maka Bapak tadi mencoba menyentuh dimensi hukum, menyatakan bahwa Dayang Sumbi bukan zona merah, betul? Karena dengan argumentasi tadi, Bapak ingin menyatakan bahwa argumentasi Pemkot salah. Dayang Sumbi itu zona merah. Definisi zona merah itu bukan hanya 7 titik Bapak Ibu. 7 titik itu zonasi kelompok 7 titik dan kelompok-kelompok lainnya. Kalau mau baca silakan di yang dilingkari biru. Ya. Jadi itu dimensi hukum. Kata dimensi hukum, zona merah itu tidak boleh. Sekarang kita bicara dimensi nurani, betul? Terus selama teman saya kamanakan gitu. Saya dengan semangat tadi ingin ngasih solusi Pak, di tempat yang tidak melanggar hukum. Setelah diteliti, dilihat-lihat dan lain sebagainya, lokasinya ada di parkir. Itu tanah Pemkot. Bisa kita tata di situ, pagernya bisa dibongkar supaya orang berhenti di situ, mahasiswa di situ bisa nongkrong, kami kasih lampu, kami tata seperti alun-alun dan sebagainya dan seterusnya. Bisa. Nih, lihat, itu penataan. Kalau bisa lihat, dulunya di mana? Di Jalan Merdeka. Sekarang di mana? Jalan PDIP. Mungkin hasil ya Pak. Alun-alun. Kemana? Ya, jadi Bapak Ibu, artinya kelompok yang PKL Dayang Sumbi ini itu solusi dari kami tetap di area situ, tapi tidak di pinggir jalan karena melanggar. Kami akan tata di zona yang ada di Pak Kumam untuk Payung, kita usaha dulu.
Makanya pagarnya saya buka, kasih lampu yang enak, dan saya bisa nongkrong kan, jangan salah. Tanya ke PKL di Cikapundung Barat yang boleh dan sebagainya, Cemar dan sekelilingnya. Tidak masalah. Saya dulu sebagai wali kota makan di PKL banyak sekali. Jadi Pak, lihat dari dimensi itu, ya, bahwa yang namanya Dayang Sumbi itu zona merah, kan nggak bisa bicara lagi karena sudah tertulis seperti itu. Sekarang solusinya adalah Bapak Ibu mau nggak kami bina, yaitu di zona yang akan kita desain, kita perbaiki, kita rapi, kita kasih meja dan seterusnya. Dan saya sebagai wali kota harus mendahulukan yang KTP Bandung. Kalimat saya ini bukan berarti yang bukan Bandung tidak boleh berusaha di republik, betul? Siapapun boleh mencari nafkah di republik ini. Tapi uangnya Pemkot, kalau itu APBD, tidak boleh diberikan, dibelanjakan kepada satu aset yang bukan Pemkot Bandung atau bukan warga KTP Bandung. Jadi kalaupun nanti pindah ke sana, kalau ada pertolongan pertambahan dana buat usaha, yang tadi Majalengka, Garut nggak bisa. Kenapa? Melanggar hukum lagi. Tapi kami bisa kepada yang KTP Bandung untuk memberikan upaya, ada namanya kredit melatih untuk melawan rentenir yang tanpa bunga. Bisa 100.000 sampai 30 juta digunakan untuk pengembangan usaha. Kalau pindah ke lahan parkir Sabuga, nggak akan pernah diribut-ribut, diganggu-ganggu, dikasih edaran-edaran dari ITB dan macam-macam. Karena tidak ada konflik dalam dimensi hukumnya. Sehingga ini tawaran baiknya dari kami, mari sama-sama kita desain, kita tata ke zona yang akan tentram di situ. Tapi kalau Bapak keke, nah itu tadi. Kalau keke, saya akan tanya. Saya dipilih oleh rakyat itu untuk menata kota Bandung. Kalau Bapak tidak suka dengan cara kami yang sudah berdasarkan hukum, solusi, etika, susah kan? Saya kritisi juga ya kepada birokrasi. Saya tidak tahu bahwa penertiban PKL tanggal sebarang hektar sudah ada solusi, saya tidak tahu, makanya saya tidak ikutan karena penataan PKL pada dasarnya sudah saya delegasikan ke Pak Wakil ya. Tahun lalu saya sebagai wali kota mengambil keputusan 1.200 Pak. Saking banyaknya problem kota Bandung, tak hanya Coblong atau Dayang Sumbi. Ada 1.000 lebih yang saya harus dari gede bagi, dari pokok, dari segala rupa, dari korupsi, dari dakanya kota Bandung, makanya mau jadi wali kota untuk beres. Jadi gitu pada bapak-bapak yang hadir di sini. Kalau kita bicara tentang eksistensi hidup itu bicara secara komprehensif. Saya yakin Pak, kalau Bapak argumentasinya ekonomi, semua yang Bapak keluar dari pikiran dan mulut Bapak itu benar. Tapi kalau nggak ada dimensi hukum, sok dicuekin. Apa yang terjadi seperti alun-alun habis. Kalau ada dimensi hukum, itu Taman Dayang Sumbi juga habis terus, jalan dihabiskan. Nggak akan ada penertiban hukum. Apa mau begitu kan tidak? Itulah kenapa sebagai warga negara Indonesia kita harus taat pada hukum. Beda kalau gini Pak, saya teguh hukumnya, terus saya nggak ngasih solusi. Tidak ngasih solusi di parkiran, tidak ngasih solusi. Begitu gitu. Nah, Bapak boleh demo protes. Saya juga masuk akal saya sebagai nurani. Tapi ini kan saya kasih solusi. Kalau kita dengan jernih hati ingin usahanya panjang, saya juga janji nanti sebagai wali kota saya juga makan di situ.
promosi di situ, ngajakin tamu di situ, hari enakin tempatnya nongkrong dan sebagainya kan gitu. Jadi rame dipromosikan di Facebook di mana gitu. Nah ini maksud saya, di hari ini saya ingin bukakan pintu hati semuanya, kita mencari kesimpulan yang namanya solusi tadi. Punten ya Pak, kalau Pak keke, saya sudah disumpah jabatan menegakkan hukum. Kalau Bapak akan bilang saya wali kota kejam, saya akan terima kalau saya nggak ngasih solusi. Tapi hati nurani saya menyatakan sebagai wali kota, saya ngasih solusi. Tapi yang dikasih solusi tidak mau, terpaksalah ada tindakan. Kiara Condong itu sudah dikasih solusi Bapak Ibu. Semua yang pindah itu sudah dikasih pilihan apartemen di Rancad Siling. Apakah saya gusur tanpa solusi? Dikasih apartemen, sok wawancara yang sudah pindah ke Rancad Siling. Tapi ada sebagian tidak mau dengan solusi itu, nggak ketemu dimensi hukumnya. Mereka mengangkat isu sama ekonomi dan etika. Nggak bisa, hidup itu harus ada irisan hukum, etika, ekonomi itu. Sekarang Cikapundung ya, yang Jalan Babakan Siliwangi sudah siap apartemennya di Sabang Serang. Apakah saya gusur dipindahkan yang Cikapundung itu tanpa solusi? Tidak Pak. Kalau saya pindahkan tanpa solusi itu bukan saya, karena saya sudah menyiapkan yang namanya solusi. Tapi kalau orang sudah tidak mau diatur hidupnya, itu yang susah. Dikasih solusi A ke tidak mau, cari alasan, dikasih B ke dicari terus alasan-alasan baru supaya ke tidak mau terhadap solusi. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi sekarang di sore ini saya menawarkan solusinya. Mari sama-sama ke sana. Mari kita desain sama-sama. Udah mau yang ngaganggu percaya sama saya. Dilawat ku saya yang ngaganggu bapak-bapak. Mau oknum, mau ormas, mau preman, mau LSM, mau nggak jelas, yang mau mengganggu saya lawan. Kalau di tempat yang sudah baik, di tempat yang sudah tertib, tidak melanggar aturan, tiba-tiba keriuhan baru. Kalau itu terjadi, udah aman, nyaman, kita hidup. Pak, anak-anak sekolah, Bapak ingat, kalau Bapak masuk kategori miskin di kota ini, sekolah itu gratis. Kalau Bapak masuk kategori miskin di kota ini, itu namanya kesehatan, asuransinya dibayar oleh Pemda. Kalau Bapak masuk kategori miskin di kota ini, kasih raskin tiap bulan. Dan seterusnya. Kalau ada anak-anaknya yang terasa terancam gara-gara penghidupannya. Ya, jadi sekarang kita sinkronkan antara emosi kita dengan akal sehat kita. Kita seimbangkan aspek ekonomi jalan, aspek etika juga terpenuhi, aspek hukum tidak terlanggar. Saya tidak bisa mengambil keputusan di mana salah satu terlanggar. Saya kedepankan hukum saja, aspek etika terlanggar tadinya. Ekonomi tidak jalan, saya ingin ngabatin kan, jangan mengira. Saya ingin bahas lagi warga Bandung, ya, orang Cigadung. Kebetulan takdir Allah jadi wali kota, jadi saya paham sebagai warga. Kebetulan takdirnya jadi wali kota. Mualami artinya 2017-2018 kita sudah. Saya ingin mewariskan dia membangun Bandung benar kayak solusi. Jadi sehingga saya pensiun jadi warga kota ya kembali lagi menikmati sebagai warga. Saya laporkan juga Bapak Ibu, 2 tahun bulan depan tingkat korupsi di kota Bandung turun drastis. KPK yang melapor, turun lumayan. Bulan Desember kota Bandung diberi hadiah kota peringatan Hari Anti Korupsi. Kemarin oleh Menteri PAN Bandung dikasih tahu secara informal bahwa kinerja birokrasi Pemkot Bandung dulu raportnya nilainya 50 alias CC. Sekarang nilainya A, nilainya 80.
Dan kalau jadi, insya Allah terbaik kinerjanya se-Indonesia. Atur lumayan. Pelayanan publik poin saya bukan soal piala dapat penghargaan. Ini mah kebutuhan. Tadi dari Kementerian KLH, kalau nggak ada halangan bulan November kita dapat Adipura. 17 tahun dah nungguan bersih Bandung. Kembali bukan soal pialanya, piala mah simbol aja. Tapi memang kebutuhan Bandung itu harus bersih, birokrasi tidak boleh korup, pelayanan harus cepat dan sebagainya. Pak, kalau saya nggak peduli mas, saya juga nggak akan datang ke sini. Tuh. Tapi saya nyerah ke Bapak Ibu, saya nyerah juga ke Kota Bandung. Di luar Bapak Ibu, saya ingin cari solusi. Gitu. Cuman harusnya nggak harus semuanya oleh wali kota. Bayangan saya kan begitu. Saya sudah ngurusin 1.200-an masalah lain, banyak bagi-bagi. Tapi kalau ternyata 1-2 masalah ini setelah dilegasikan belum selesai, nggak ada masalah juga. Ya, jadi kesimpulannya saya mewakili Pemkot Bandung secara resmi menawarkan solusi di mana dimensi etika, dimensi hukum dan dimensi ekonomi itu semua seimbang. Kecuali Bapak ada solusi lain, silahkan. Selama 3 dimensi ini kecontreng software. Tapi selama dimensi itu tidak kecontreng, saya nggak bisa juga. Saya kira itu Pak, ya. Jadi silakan kita diskusi lagi, tapi bukan dalam suasana emosi, suasana tidak cari solusi, atau betul nggak begitu. Saya ingin mendengarkan, tapi tolong tadi dimensi-dimensi itu bisa kita pahami sebagai cara kita membangun negara ini dengan benar lah, gitu ya, dengan adil. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di sana tempat itu harus daya dukung untuk berjualan, harus ada prospek. Jangan sampai kami 2 bulan 3 bulan, biarkanlah mereka juga. Penting mah sekarang pindah dulu untuk mengejar Adipura, penting beres selaksana. Tadi disampaikan ke UKM selama 30 tahun ini, betul kami pedagang Dayang Sumbi belum pernah mendapat uluran tangan dari UKM dalam bentuk program apapun Pak. Kalaupun memang punya niat baik, silahkan dicari warga-warga kota. Kalau memang tadi penegakan hukum jangan sampai salah sok, mangga. Tetapi pedagang kaki lima yang ada Dayang Sumbi selama itu belum pernah mendapat apa-apa dari Pemkot. Ini ya, yang ada barang-barang kami tahun 2012 Desember dari roda sampai gas semua itu dibawa, dan sampai hari ini barang-barang milik kami tidak ada satupun yang ada di kami. Kalau berbicara penegakan hukum, bagaimana sih barang-barang kami pedagang kaki lima yang dikuasai oleh pihak yang bukan haknya? Tadi berbicara dimensi hukum, bagaimana kami juga sebagai warga PKL mengadu kepada Pak Wali. Siap kami juga bukan hanya dimensi ekonomi dan dimensi estetika saja, tapi dimensi hukum. Jadi untuk relokasi ke sana, mudah-mudahan ini juga membuka cakrawala kita bahwa sore ini mulai terbuka ada dialog yang barangkali dari hati ke hati bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan mudah-mudahan solusi yang diharapkan ini bisa menjadi terbaik buat para PKL, dan apa yang diharapkan dalam kepemimpinan wali kota juga menjadi tercapai. Ini barangkali juga kedua belah pihak tidak ada yang merasa yang terancam, tapi semua saling mendukung terhadap program pemerintah itu. Barangkali ada tambahan dari Pak Yip. Jadi gini Pak, setelah sore ini pada lebih dulu aja ya, diskusi. Yang penting gini Pak, ada prinsip, ada sisanya elemen-elemen yang mengikuti. Yang penting prinsip dulu, mau untuk ditata di lokasi yang aman, tenang selamanya. Itu dulu. Nanti masalah Pak, ayah itu kurang iya, bahwa kacocengin, gampang, itu mah bukan prinsip. Bisa dicari solusi. Ya, saya jaminannya, saya cari solusi. Yang penting kan capek Pak terus terang. Nanti ganti wali kota, menurut Bakil Kota Naradalui tidak mau komunikasi kan dari terus ganti wali kota dari anak cucu terjamin terjelas, kan capek. Mending ayeuna putus di zaman saya, di zaman Bapak, tenang di situ, anak cucu di situ. Oke. Tidak ada lagi gelisah-gelisah yang tidak perlu, kan begitu. Ya, jadi setelah nanti merespon, poin saya nggak harus ambil keputusan sore ini. Sok ngobrol heula,
Badamiala, mungkin ada curhatan-curhatan dari Bapak Ibu ya. Tapi yang saya tidak mau adalah seringkali, punten ya, saya bicara fakta nih. Kalau saya menertibkan PKL, sok aya nu nambah-nambah, saya nggak suka. Orang mau kanyawan gitu saya sifat. Ya. Dulu kami hitung 200 pernah, bukan di tempat ini. Jadi 300, jadi 400. Ada. Bukan, saya nggak bicara, cuman saya mengingatkan. Jangan sampai ada tunggangan-tunggangan, nebeng-nebeng, mampak untung. Nah, saya nggak suka. Ya, kalau itu ketahuan, saya lawan. Saya ingin apa adanya, mari kita jujur, jangan sampai rasanya rasa percaya ini tercoreng oleh ada niatan-niatan yang tidak seharusnya. Nah sekarang mah kita ngobrol dulu, tapi nggak harus ngambil keputusan sekarang ya, Bapak Ibu badami aja dulu, nanti sampaikan ke Pak Camat gimana. Prinsip dulu, setelah prinsip kita bicara perintilan-perintilan. Ini bangunan kumaha, berapa ukurannya, apakah 1 lantai, 2 lantai, kumaha ya, gampang. Sekarang prinsip. Jadi kalau di sini ada mahasiswa juga ada mahasiswa. Ada mahasiswa? Harus ikut mendengarkan bahwa ini cara negara ini bangun, musyawarah, mufakat, solusi. Dengan dikit-dikit gini-gini juga, berarti tidak ngasih solusi. Bukan begitu, negara ini tidak bisa begitu. Ya. Maka Pak Ketua, kalau ada masukan tambahan. Hatur nuhun Bapak Wali Kota. Kami mohon maaf, saya sendiri mohon maaf dan mewakili rekan-rekan Pak Wali. Ya. Mungkin karena terdorong saking luapan ininya Pak Wali yang sudah lama gitu, saya ingin ketemu langsung dengan Bapak Wali, ya, dengan Pak Wakil punya jabatan tinggi di Kota Bandung ini, dan ingin curhat Pak. Gitu, ya. Sehingga kami memang terlewatkan yang satu. Gitu. Walau dulu waktu tahun 2012 saya bicara di sana sebelum Bapak jadi wali kota juga disentuh tentang masalah hukum. Jadi intinya kami sebenarnya bukan tidak mau ditakdir, bukan itu gitu. Merasa bahwa kami memang misalnya melanggar hukum lah yang sebelum ini ya. Tapi tolong ada pembinaan dan penataan, ya, jangan sampai dibinasakan ya, dengan ya pokoknya dari manusiawi dan nurani tadi Pak Wali kami mengelat yang tadi. Nah, tidak terlepas dari masalah kekhawatiran Pak Wali ya. Rencana Bapak terima kasih ya, sudah dengan cara seperti itu. Cuma kekhawatirannya begini, jangan sampai ketika direlokasi ke sana gitu Pak Wali. Jadi seperti dibuang Pak Wali. Jadi ada kekhawatiran begitu rekan-rekan juga ya. Jadi setelah Bapak waktu itu ke sana datang, kami juga sudah berembuk gitu. Aduh, khawatir gitu. Jangan-jangan ini malah dibuang gitu kan. Karena apa? Lihat aksesnya di situ ada kekhawatiran kan. Aduh, jangan-jangan lagi akses pintu misalkan ITB nggak dibuka. Kemudian juga ada keinginan dari kemarin sama Kang Haji disebutkan, kumaha Bapak Wali kalau seandainya pagarnya dibuka gitu kan, karena supaya ya teman-teman lokasinya dimemanjang dan juga pagarnya itu dibuka, karena kalau misalkan tidak dibuka ngeri juga Pak Wali gitu kelihatannya. Nanti siapa yang akan melirik gitu ke kami gitu, ke pedagang-pedagang ini gitu. Ya gini Kang. Ya. Kan itu teknis, ya saya bilang tadi itu contoh teknis. Sekarang mah kita badami prinsip. Kan tadi saya udah bilang, saya juga tahu ini mau apa yuk, dibuka tuh saya tuh ambil keputusan. Ya, cuman kan saya harus ngatur lokasinya gimana dan seterusnya. Harus enak Bandung itu kota wisata. Nu datang ke Bandung 6 juta. Kita nu balanja satu orang itu 800.000 sampai 1 juta. Jadi ekonomi wisata Bandung itu 6 triliun. Saya mah soknya taruhan kus apa. Pasti turis-turis makan di tempat Bapak yang saya tata. Saya kasih meja kayak mejanya, nanti saya kasih meja kayak mejanya alun-alun berem ini. Kan enak terus. Saya pun ke Thailand, ke Singapura, kamar nyari TPKL, tapi ada enak ke tempat nanti. Sama dagangannya kayak Bapak, ayam goreng, ayam apa gitu. Daerah mas siapa? Konsumen Bapak itu rata-rata hanya segelintir mahasiswa kan begitu. Dan tempat datang berenang. Kalau di tempat parkir itu dengan nanti lautan meja, dikasih lampion kayak kuliner naik sampai malam Pak.
Karena setelah dibuka, eta proyek kita beres, gedung-gedung itu kan pagarnya dibuka, maka akan muntah lagi ribuan orang dari Cisitu, di mana masuk ITB-nya dari utara. Dari logika aja, dan saya kan dosen ITB, jadi waktu Bapak tadi nampak ke ITB itu ada sakitnya tuh di sini. Oke, itu cuti jadi wali kota. Ya, jadi bukan dibuang, justru kita ngobrol, Bapak maunya apa. Pak Wali itu yang promosikan, saya promosikan. Pak Wali itu bawa tamu, saya bawa tamu. Pak itu 24 jam, kita bikin 24 jam kalau memang perlu. Tapi yang nikmat itu adalah Bapak regrek. Mau di tempat-tempat itu digusur itu mau anak saya mau yang udah saya kan capek Pak kalau di situ. Kalau udah di tempat yang itu mah udah tenang. Nah, anak kita harus lebih pintar dari kita, anak kita harus lebih makmur dari kita. Kan duit Bapak jualan itu teh nanti buat anaknya sarjana hidupnya lebih makmur. Kan gitu. Bukan jangan anak kita lebih susah dari kita. Kan pasti juga Bapak PKL kan ada cita-cita anaknya jangan jadi PKL juga mungkin kan. Anak saya harus lebih bagus dari saya tentunya kan begitu. Tapi yang bisa saya jamin kalau Bapak ikut solusi ini, mulai mengganggu percaya saya. Mau jangka pendek saya lawan, jangka panjang saya bantu juga gitu. Dengan logika tadi ekonomi wisata, percaya masih ramai. Apalagi kalau jika gunung yang sekarang lagi dikerjakan itu jadi wisata. Tinggal alun-alun. Sebelum direnovasi alun-alun siapa yang alun-alun? Nggak ada. Di pageran yang poek dari luar itu. Sekarang Bapak pernah hari itu ya? Wah ramai luar biasa. Siap malam. Sok percantan ka wali kota nu ayeuna mah kami teh ngasih solusi. Hasilnya juga bagus kan. Jadi kuncinya ada di situ ya. Jadi kita nggak usah bicara sekarang teknis karena pasti panjang. Sekarang mah Bapak sudah dengar tawaran dari Pemkot langsung dari mulut wali kotanya langsung. Bapak kita bubar dari sini. Saya kasih waktu Badami kembali lagi. Nah kembali lagi mah nggak usah ke wali kota, cukup Pak Camat aja. Nanti kalau sudah mendekati teknis saya datang lagi, nanti pas peresmian saya promosikan lagi itulah supaya bagi-bagi ya, karena masing-masing kan punya waktu dan tempat. Saya kira gitu ya, bisa dipahami. Jadi intinya saya akomodatif. Dan saya juga nanti janji kalau sudah Bapak pindah, saya akan datangi rektor ITB supaya dibuka gerbangnya, mahasiswa harus banyak lewat utara lagi, tolong makannya di situ. Bapak bikin kartu diskon kalau mahasiswa, berkreatif kan jadi mahasiswa kita paksakan ini balik murah, jadi banyak nanti lah itu inovasi. Daripada ayeuna Pak, sehebat-hebatnya Bapak kuat dari gua. Ya. Saya kira itu ya. Jadi saya kembalikan ke Pak Camat, saya kira udah cukup. Nanti kita ketemu lagi setelah Bapak Badami dan kembali lagi. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin karena waktu kita sudah mendekati sholat maghrib. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, apresiasi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapkan terima kasih. Ini dulu juga Pak Wali Kota menatap PKL Kasibu pindah ke Mojuk. Bayangkan jumlahnya ini lebih banyak, tapi nurun oleh Pak Wali Kota. Ini alhamdulillah, dan ini sebagian PKL Mojuk juga hadir di sini Pak. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota. Itu saja mungkin. Mari kita sama-sama sukseskan dan membangun sejahtera. Dan kita tutup dengan doa. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kami ini cinta ya Allah kepada diri kami ya Allah. Dan kami harus berbuat yang terbaik ya Allah bagi negeri kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana bi zuriyatina, Allahumma barik lana bi jihadina. Ya Allah, berikan keberkahan kepada usia kami ya Allah. Berikan keberkahan kepada generasi-generasi kami ya Allah. Dan berikan keberkahan kepada perjuangan kami ya Allah. Nampakkanlah ya Allah yang benar itu benar di hadapan kami ya Allah. PKL, PKL.